Ya, dimulai aja. Ya, baik. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil UML yang kami buat. Nah, di sini yang pertama ada sequence diagram login. Nah, yang pertama itu di sini ada pelanggan dan juga mitra. Di sini yang pertama yaitu terdapat proses ketika pelanggan memasukkan nama pengguna dan passwordnya untuk login. Kemudian nantinya itu bakal ada validasi. Ketika sudah validasi, nanti akan menyimpan ke database. Jadi loginnya ketahuan siapa-siapa. Nah, setelah itu nanti bakal login sebagai pelanggan. Kemudian ini yang mitra juga nanti diminta masukin email dan password ya. Ya, mungkin bisa nama pengguna nantinya. Kemudian sama juga nanti bakal ada validasi untuk ke proses loginnya. Kemudian jika sudah valid maka akan disimpan ke database untuk datanya. Lanjut ke bawah. Itu hide aja, klik hide. Klik hide. Nah, di sini ada nanti itu login sebagai mitra. Lanjut ke bawah. Jadi intinya untuk proses sequence diagram login itu nanti itu masukin nama pengguna atau emailnya, nanti setelahnya itu bakal ada validasi, kemudian data kesimpan ke database, dan yang terakhir nanti login sebagai pelanggan atau mitranya. Kemudian yang kedua ada sequence diagram daftar akun. Proses yang pertama itu ini yang dari pelanggan ya. Ada masukin nanti pelanggan diminta memasukkan nama lengkap, nama pengguna, kata sandi, nomor telepon, dan tanggal lahirnya untuk di form pendaftaran. Nanti setelahnya itu bakal ada validasi, kemudian datanya kesimpan ke database, kemudian masuk ke halaman login. Tuh, lanjut. Kemudian ada sequence diagram melihat paket. Nah, di sini ada pelanggan. Pelanggan itu nantinya untuk melihat paket untuk halaman paket itu login terlebih dahulu. Nanti ketika sudah login maka si pelanggan nantinya bisa melihat data paket. Lanjut. Cahyo. Ya, coba ke bawah ya. Ya, di sini saya menjelaskan sequence diagram memesan paket ya. Di sini ada pelanggan ya. Nah, si pelanggan ini pertama-tama harus login terlebih dahulu. Nah, ketika si pelanggan sudah login, nanti menampilkan paketnya ya. Ketika sudah menampilkan paketnya, nanti si pelanggan ini akan mengisi form pemesanannya. Nah, setelah mengisi form pemesanannya, itu terjadi proses validasi. Nah, jika sudah validasi, nanti si pesanan tadi akan disimpan ke database. Gitu. Coba ke bawah lagi. Ya, berikutnya ini ada sequence diagram melihat pemesanan. Pertama yaitu pelanggan itu harus login terlebih dahulu. Lalu login terlebih dahulu, terus muncul ke halaman pelanggan. Terus klik menu riwayat pemesanan. Nah, di situ kita bisa melihat hasil dari pemesanan tadi. Nah, terus selanjutnya itu menampilkan detail pemesanannya. Lanjut. Berikutnya ada sequence diagram mengelola data pelanggan. Nah, ini mengelola data pelanggan ini khusus untuk admin ya. Nah, nanti si admin ini
perlu login terlebih dahulu ya. Pertama yaitu login terlebih dahulu, terus si admin ini bisa nanti si admin ini langsung diarahkan ke halaman admin. Nah, terus si admin ini di aplikasinya nanti menampilkan halaman tambah pelanggan gitu. Nah, terus ininya nanti datanya nanti bisa dicetak ke ke aplikasinya. Ya, lanjut. Ya, kemudian selanjutnya ada sequence diagram mengelola data paket. Nah, di mengelola data paket ini coba kita akan lihat. Nah, di sini tuh terdapat pelanggan. Jadi mengelola data paket itu biasanya itu ini seharusnya jadi diolah oleh mitra. Di Zoom aja, di Zoom. Iya. Nah, Nggak kelihatan. udah kelihatan belum? Cahyo ngapain kayak gitu deh. Iya, oke. Nah, ini tuh jadi kasusnya itu ada seorang pelanggan yang login memasukkan nama pengguna dan password. Nah, kemudian ditampilkan itu halaman. Oke, ini salah. Ini tuh seharusnya mitra ya. Jadi yang mengelola data paket itu mitra. Ini seharusnya ini mitra. Nah, masuk melalui login, memasukkan data nama pengguna dan password yang dimiliki, kemudian akan menampilkan halaman mitra. Di halaman mitra itu kemudian masuk ke menu untuk paket, list paket ya. Jadi langsung ada halaman tambah paket. Nah, kemudian di sini mengisi untuk mengelolanya itu contoh kita akan tambahkan paket. Nah, kita mengisi nama paket, detail paket, kategori dan harga. Nah, kemudian di sini ada proses validasi. Nah, setelah itu akan disimpan, datanya akan disimpan ke database. Nah, kemudian di sini ada proses untuk menampilkan data mobil terbaru. Jadi apabila sudah menambahkan data paket yang baru, akan menampilkan data paket yang terbaru. Nah, kemudian selanjutnya ada proses menampilkan halaman edit data paket. Nah, ini untuk edit. Nah, untuk mengeditnya akan dipilih salah satu data paket yang sudah ada. Kemudian mengedit nama paket, detail paket, kategori dan harga. Kemudian di sini ada proses validasi lagi. Nah, kemudian datanya akan disimpan ke database. Nah, kemudian akan menampilkan data paket terbaru. Nah, kemudian ada proses untuk menghapus paket. Nah, di sini pilih paket yang akan dihapus, salah satu data paket yang akan dihapus. Kemudian langsung data tadi disimpan ke database dan nanti akan menampilkan data paket yang terbaru. Nah, mungkin itu jelas tentang penjelasan sequence diagram mengelola data paket. Nah, dan yang terakhir itu ada sequence diagram mengelola data pemesanan. Nah, dan ini juga khusus untuk mitra. Jadi mitra nanti sama seperti tadi akan login, memasukkan nama pengguna dan password. Nah, kemudian akan menampilkan halaman mitra. Nah, di halaman mitra itu akan ada menu untuk data pemesanan. Nah, ketika diklik akan menampilkan halaman data pemesanan.
Nah, di sini akan ada halaman untuk akan menampilkan halaman edit data pemesanan. Nah, ketika dipilih salah satu data yang ingin diedit, nah mengedit data pemesanan, kemudian ada validasi dan datanya akan disimpan ke database. Nah, kemudian akan menampilkan data pemesanan terbaru. Oke. Mungkin untuk sequence diagram sampai 8, sampai ke mengolah data pemesanan. Ya, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.